Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, si anak hilang akhirnya kembali. Jonny Evans yang hengkang dari United di tahun 2015. Kemudian malang melintang ke West Brom dan Leicester City. 8 tahun kemudian balik lagi ke Old Trafford. Tentunya dengan kehadiran Jonny Evans ini gue nggak kaget ya, karena waktu di pre-season kemarin Jonny Evans bergabung tuh dengan tim inti United. Meskipun dikontrak jangka pendek 1 bulan atau 2 bulan gitu, selama pre-season bulan Juni sampai awal Agustus, ya Jonny Evans berlatih bersama rekan-rekan di tim utama United. Kemudian kehadiran Evans ini justru membackup dari situasi Harry Maguire. Karena rumornya kan Harry Maguire ini akan pindah ke West Ham. Tapi entah kenapa kok transfernya kolaps. Akhirnya Maguire stay dan Jonny Evans ya bertahan di United. Dan gua rasa sih dengan kepergian Harry Maguire pun MU tetap mengincar back baru. Kan waktu itu ada 2 back yang dirumorkan akan bergabung dengan United. Back Monaco, Disasi, dan back Nice, Todibo. Tapi kan Disasi udah pindah ke Chelsea. Kemudian Todibo nih, ketika West Ham menawar Maguire, nah ini United lagi dalam proses pendekatan ke Todibo. Tetapi ya mau gimana lagi, Maguire akhirnya menolak kontrak yang ditawarkan West Ham dan stay. Todibo akhirnya tidak jadi direkrut United. Nah, Jonny Evans nih. Jonny Evans ini kan sebenarnya pilihan kelima lah, atau ke-6 bahkan. Kita hitung Martinez, Varane, Lindelof, Shaw bisa dijadikan back tengah. Kemudian Eric Bailly, Maguire. Ya, ada sekitar 6 back United. Ya, dia bisa dibilang pilihan ke-6, pilihan ke-7 gitu ya, selain Shaw dijadikan back tengah. Katakanlah pilihan ke-6. Nah, Evans ini tentunya juga bukan prioritas utama bermain di IPL atau bahkan UCL. Mungkin dia bermain di FA Cup atau di Carabao Cup. Jatahnya seperti itu. Seperti kita kemarin lihat di musim lalu, United mendatangkan Dufraka, kiper dari Newcastle, dan Tom Heaton juga masih di situ, kan dia bermainnya di Carabao Cup dan FA Cup aja. Nah, ini sama situasinya Jonny Evans ini, mirip-mirip dengan situasi Dufraka musim lalu ya. Jatahnya mungkin bermain di Piala Carabao dan Piala FA. Ya, tentunya perjalanan dari Jonny Evans, kita tahu bahwa dia banyak dipinjamkan. Di bulan Agustus 2006 itu dia dipinjamkan di klub Belgia, di Royal Antwerp. Balik nih di Desember, setelahnya balik ke United. Januari dipinjamkan lagi ke Sunderland di tahun 2007. Di Sunderland dia sempat setahun. Kemudian sampai 2008 dia di Sunderland dipinjamkan lagi dan balik ke United di bulan Mei 2008. Nah, di 2007-2008 ini kesempatan Jonny Evans untuk bisa bermain di tim utama United. Kita tahu kekokohan atau tembok pertahanan yang digalang oleh Ferdinand dan Vidic tentu saja membuat Evans ini mau bisa apa, ya kan? Kalaupun Ferdinand dan Vidic kena suspend atau injury, ya baru Evans masuk. Itu pun dia masih harus bersaing dengan Gerard Pique waktu itu masih ada di United di tahun 2007 dan 2008. Kemudian ada juga West Brom yang dulu bisa bermain sebagai bek kanan sayap dan
dia bisa juga bermain di back tengah. Tetapi kan prioritas utamanya Johnny Evans, karena Johnny Evans ini secara fisik dia mendukung banget. Tinggi dengan tinggi 188 dan berposisi bisa sebagai back tengah kiri kanan atau bahkan back sayap kiri. Evans pemain yang bisa dibilang memberikan garansi pertahanan bagi United. Tentunya kalau kita ingat Evans itu ya, dia pakai nomor punggung 23 dan dia merupakan pemain yang konsisten dan jarang cedera sih. Waktu itu yang gue ingat ya, waktu zaman Sir Alex. Dan dengan track record itulah makanya Evans bisa bertahan di United sampai 2015. Karena di posisi 2015 itu ketika Fergie pensiun dan David Moyes dipecat, Louis van Gaal ini masuk ke United. Kemudian ya Van Gaal merasa tidak cocok dengan gaya main Johnny Evans dan akhirnya Van Gaal mendatangkan Daley Blind dan Marcos Rojo. Ini yang dirasa bahwa mereka cukup untuk menjadi duet kokoh di United. Tapi kan kenyataannya tidak. Tapi ya mau gimana lagi, dua back itu datang, Daley Blind dan Marcos Rojo, akhirnya Johnny Evans pindah nih ke West Brom di tahun 2015. Setelah dari West Brom dia pindah ke Leicester City di 2018-19 dan akhirnya di Leicester City dengan berbagai gelar yang dia dapat, salah satunya sih FA Cup dan Community Shield. Ini yang diraih oleh Johnny Evans. Ketika bermain di Leicester City, gue nilai atau gue lihat permainan dari Johnny Evans ini, dia bisa dibilang puncak karirnya Johnny Evans sih, karena dia selalu bermain di tim reguler kan di Leicester City. Waktu itu dia menggantikan Harry Maguire yang pindah ke MU di tahun 18-19. Kemudian dia kalau nggak salah duet dengan Morgan deh di Leicester City. Nah, kemudian prestasi dari Johnny Evans ini, dia memenangi UCL 2007-2008 tentunya bersama dengan Manchester United, FIFA World Cup di tahun 2009 bersama United, 3 kali meraih gelar IPL bersama United di tahun 2009, 11 dan 13. FA Cup nih di tahun 2021 bersama Leicester dia juara. Di Carabao Cup 2009-2010 dia juara bersama dengan United. Di Community Shield dia meraih 3 piala bersama United dan 1 bersama Leicester. 2009, 11, 12 bersama United dan 2022 bersama Leicester. Adapun di Sunderland dia mendapatkan gelar divisi Championship di 2006-2007 ketika Sunderland promosi ya. Ya, patut kita tunggu permainan dari Johnny Evans, bagaimana dampaknya bagi United. Dan ketika menandatangani kontrak dengan United di tahun ini, Johnny Evans juga mengatakan bahwa dia sangat happy, dia sangat senang, bangga telah kembali ke United, dan dia bilang bahwa ya ini adalah klub yang membentuk kepribadian saya. Dari klub fans itu kepribadiannya terbentuk sejak 15 tahun yang lalu. Ya, sejak 2008 itu. Dan Richard Arnold juga mengatakan bahwa dan Erik ten Hag juga mengatakan bahwa Johnny Evans ini merupakan karakter yang kuat, dia sosok pemimpin, leader, dan dia bisa berbagi pengalamannya dengan pemain muda. Ya, dengan kontrak 1 tahun sampai Juni 2024, kita lihat aja perkembangan dari Johnny Evans. Semoga harapannya Johnny Evans bisa memberikan kontribusi lebih dan bisa membantu United meraih gelar juara. Oke, sekian dulu review dari saya tentang Johnny Evans yang comeback ke United. Jika kalian menikmati video saya, silakan klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya sehingga kalian bisa mendapatkan konten terbaru dari saya seputar Manchester United.
Kritik dan saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar, tapi ingat kritik dan saran harus santun. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United.